Adab Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, berjumpa kembali dalam rubrik Adab Islami, sebuah rubrik yang membahas tentang adab-adab Rasulullah SAW yang selayaknya diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-harinya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang adab terhadap kedua orang tua. Pendengar yang budiman, seorang muslim, kita meyakini bahwa kedua orang tua mempunyai kedudukan yang terhormat. Dan kita mempunyai kewajiban untuk berbakti, taat, dan berbuat baik kepada orang tua kita. Berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, bukan saja karena mereka menjadi penyebab keberadaan kita di dunia, atau karena kedua orang tua telah memberikan banyak hal kepada kita, hingga kita harus membalas budi kepada keduanya. Akan tetapi, bakti kita terhadap kedua orang tua adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan taat, merintahkan untuk berbakti dan berbuat baik kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Pendengar yang budiman, pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang tua merupakan perkara yang agung. Berbuat baik kepada orang tua merupakan perkara yang mulia. Berbuat baik kepada orang tua merupakan perkara yang sangat ditekankan oleh syariat Islam. Kemudian, mengapa kita berbuat baik kepada orang tua? Ada beberapa alasan mengapa kita harus berbuat baik pada orang tua. Alasan yang pertama, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menyampaikan bahwa berbuat baik kepada orang tua merupakan satu hal yang sangat penting sekali, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita sebagai bentuk terima kasih kita kepada kedua orang tua dan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua merawat dan mengasuh anak-anaknya hampir sepanjang hidup mereka. Dan pada satu titik tertentu tugas tersebut akan berbalik. Orang menjadi tua dan lemah sehingga membutuhkan perawatan dan pemeliharaan untuk dirinya. Dan anak-anaknya lah yang wajib melakukan perawatan dan pemeliharaannya
sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap pahalanya. Pendengar yang budiman, namun sayang sekali bahwa fakta yang ada sekarang ini masih jauh dari apa yang diharapkan dan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, di mana wujud berbaktinya anak kepada orang tua secara umum hanya ditunjukkan ketika datang hari raya atau ketika orang tua sedang menderita sakit. Padahal semestinya seorang anak harus memahami benar dan mau menjalankan tugas serta kewajibannya terhadap orang tua. Mengingat suatu saat seorang anak pun akan menjadi orang tua yang lemah dan membutuhkan perawatan serta perhatian. Kita wajib mentaati keduanya dalam hal-hal yang mubah atau yang diperbolehkan syariat, dan harus mengikuti apa-apa yang diperintahkan keduanya dan menjauhi apa-apa yang dilarang selama perintah dan larangan itu tidak melanggar syariat Islam. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Luqman ayat yang ke-15. Wa in jahadaka ala an tusrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mereka berupaya mengajakmu berbuat kemusyrikan yang jelas-jelas tidak ada pengetahuanmu tentang hal itu, jangan turuti. Namun perlakukanlah keduanya secara baik di dunia ini. Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan diharuskannya memelihara hubungan baik dengan orang tua, meskipun mereka berdua kafir. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pendengar yang budiman, amalan yang paling agung, amalan yang paling mulia, amalan yang paling utama, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah berbuat baik kepada orang tua. Hadis sesuai dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ahabbu ila Allah? Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian amalan apa lagi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul walidain, berbuat baik pada orang tua, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian amalan apa lagi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang agung ini, dalam hadis yang mulia ini, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa amal yang paling bagus, amal yang paling mulia, amal yang paling utama di antaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Para pendengar yang budiman, alasan yang ketiga adalah karena durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, bahkan termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi akbaril kabair? Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa huququl walidain. Maukah kalian aku jelaskan tentang dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya di antara dosa-dosa yang terbesar, di antara dosa-dosa yang paling besar adalah durhaka kepada orang tua. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innallaha harrama 'alaikum uququl ummahat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian. Kenapa disebutkan ibu-ibu kalian? Karena biasanya seorang itu lebih berani kepada ibu dibandingkan berani kepada ayah. Para pendengar yang budiman, durhaka kepada orang tua bisa melalui dua hal. Yang pertama, mulai perkataan. Misalkan membentak orang tua, menghardik orang tua, kemudian juga menyakiti orang tua dengan kata-kata. Ketika diperintah sama orang tua, nak beliin ini, nggak mau. Ketika diperintah belajar, nak belajar, nggak mau. Ini termasuk bagian dari durhaka kepada orang tua. Atau melontarkan kata-kata yang menyakiti orang tua. Yang kedua, durhaka kepada orang tua bisa berupa perbuatan. Perbuatan misalkan memukul orang tua, menendang orang tua, membunuh orang tua. Kemudian juga misalkan menyakiti orang tua dengan pisau ataupun yang lain. Seperti misalkan memutuskan tali silaturahim, tidak mau mengunjungi orang tua, membiarkan orang tua ketika orang tua dalam keadaan sakit. Para pendengar yang budiman, kemudian adab terhadap orang tua yang harus kita laksanakan ketika orang tua kita masih hidup. Yang pertama adalah mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib taat pada orang tua kita. Ketika orang tua kita memerintahkan perkara yang baik, perkara yang bagus, memerintahkan kita sholat, memerintahkan kita sedekah, memerintahkan kita zakat, memerintahkan kita supaya kita perhatian terhadap adik-adik kita, kita perhatian terhadap kakak kita. Nah, ini harus dituruti. Namun ketika memerintahkan kepada kesyirikan, maka kita tidak boleh menurutinya. Dan hendaknya kita menolaknya dengan cara yang baik. Tentu saja kewajiban kita tetap berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 15. Dan jika keduanya memaksa untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka jangan taati, namun pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Kalau orang tua kita memerintahkan kita ke dukun, maka kita katakan, Bu, Pak, mohon maaf, ini dilarang oleh syariat Islam. Bu, Pak, mohon maaf, ya, ini berbahaya sekali. Para pendengar yang budiman, kemudian adab yang kedua adalah berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana." Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Perintah berbuat baik ini lebih ditegaskan jika usia kedua orang tua kita semakin tua dan lanjut, hingga kondisi mereka melemah, kondisi mereka sangat membutuhkan bantuan dan perhatian dari anaknya. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua, maka pahalanya besar sekali sisi Allah Subhanahu wa taala, surga. Namun ketika seorang hamba durhaka kepada orang tua, maka ancamannya api neraka. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sungguh merugi, dan sungguh merugi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya yang renta atau salah seorang dari mereka, namun tidak bisa membuat anaknya masuk ke dalam surga. Para pendengar yang budiman, sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa berbuat baik pada orang tua kita dan kita dimasukkan surga serta jauhkan dari api neraka. Wallahu a'lam.